suasana banyak berubah. Tak pernah terbayangkan kota kecil tenang dan sepi, kini keramaian. Majalengka, kota kenang-kenangan, kenangan manis juga tak manis. Pasar Mambo, Istana Bintang, tempat jalan-jalan mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di radio Arbapo, sesekali renang di Sang Gajah, kolam renang yang sederhana. Jika mau dipoto, datanglah ke Abok Studio di perempatan Jalan Abdul Halim. Majalengka, kota kenang-kenangan, kenangan manis juga tak manis. Pasar Mambo, Istana Bintang, tempat jalan-jalan mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di radio Arbaco, sesekali renang di Sang Gajah, kolam renang yang sederhana. Jika mau dipoto, datanglah ke Abok Studio di perempatan Jalan Abdul Halim. Jaga gengsi sedikit, pakaian rapi, kenakan arloji, ajak nonton pacar di bioskop Galaxy. Majalengka, kota wajah kian menggoda, penuh dengan angin surga. Teruslah berlari, namun jangan sampai lupa diri, bercermin dan banyak evaluasi. Semoga akan bertahan dan tetap menjadi teman, sebab kau Majalengka, kota. Sebab kau Majalengka, kota. Sebab kau Majalengka, kota. Ya, oke teman-teman, selamat malam. Tentu saja kita bertemu di Minggu Menumbuh Rindu ya, karena setiap hari Minggu kita seperti biasa akan berbincang tentang sesuatu hal ya. Dan tentunya seperti juga seperti biasa juga bahwa diskusi teman sepaham
setiap hari Minggu selalu hadir jam 19.30 sampai jam 21. Jadi kita punya waktu 1,5 jam ya untuk berbincang-bincang pada malam hari ini. Dan tentu saja juga seperti biasa diskusi teman sepaham ini didukung oleh teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Hunian Dharma Alam Pratama, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, ada Abah Geyot, ada Saung Eri, ada Saung Iga, ada Kalong atau Majalengka Oblong, ada juga BS Gupili Group, dan tentu saja ada keluarga besar Diskominfo Kabupaten Majalengka. Oke, seperti yang sudah dijanjikan dan ada dalam poster yang sudah dipasang hampir 6 hari lamanya ya, diskusi teman sepaham Minggu Menumbuh Rindu pada malam hari ini. Kita akan berbincang dengan salah seorang teman berbincang kita, yaitu yang sekarang sudah hadir, ada Wanaro ya, dari Grumala atau grup Majalengka Baheula. Kenapa dihadirkan? Karena memang pembicaraannya adalah tentang kemajalengkaan, dan kalau berbicara Majalengka tentu saja berbicara Majalengka Baheula. Kalau tadi ada lagu tentang Majalengka, itu kan lagu tentang Majalengka sekarang, masa lalu, yang diantaranya tadi sudah saya sebutkan ya. Ada kita punya Abok, ada Pasar Mambo, ada Istana Bintang, ada Sang Raja. Itu kan tempat-tempat favorit ya katanya. Tempat ulin. Tempat ulin, tempat favorit, tempat bobogohan. Ya, ngabuburit. Atau ngabuburit ya. Pokoknya tempat-tempat yang sangat dengan eta-eta namanya. Segitu nah. Ya, segitu nah Kota Majalengka mah. Jadi tempatnya kan eta-eta juga. Meskipun tentu saja ada beberapa tempat lain ya, itu mah di Kota Majalengka ya. Itu kan belum berkembang, belum berkembang pesat lah. Belum berkembang pesat. Beda banyak kafe, banyak apa ya. Makanya tadi kan ada Majalengka Heubeul, ada Majalengka Ayeuna gitu. Majalengka Ayeuna nya seperti sekarang ya, tiba-tiba saja Majalengka Heubeul mah bisa gapleh tengah jalan ya. Goleran tengah jalan. Benar. Bukan di sepi. Geus stasiun ku mobil ngaliwat atau motor nubruk gitunya. Santai. Da zaman uing ge baheula, angkot dengan 7 siki. Da zaman uing kok zaman baheula na gitu. Nah, tapi meureun di mana-mana gitu ya. Nah, tapi yang jelas ini adalah bagian dari perjalanan Kota Majalengka. Romantika. Nah, romantika perjalanan Majalengka yang kemudian ternyata ayeuna di sebenarnya kernaun sih gitu ya. Wah, tapi kan lain kernaun untuk menumbuhkan rasa cinta. Iya. Orang erek naon deui asa lain ti boga eta gitu nya. Urang mencintai Majalengka zaman uing soalnya baheula keur di Bandung sok aya nu hubungan aku urang Majalengka euy. Jadi karena naon alasanna tukang sama-sama ulin ya gitu, tukang ulin tapi meureunan banyak mencatat tentang kemajalengkaan. Maka kalau berbicara Majalengka, saya ajak Guru Mala, rasanya memang tidak terlalu salah-salah teuing gitunya. Soalnya pasti hafal bagaimana kemudian Majalengka dan sebagainya. Oke, seperti juga di dalam poster bahwa bicara Majalengka dan tidak boleh ada yang marah. Karena kita sedang mencoba kota Majalengka dengan segala apa yang terjadi sekarang. Sekali lagi, Wanaro adalah beraktivitas di Grumala atau Majalengka Baheula, dan yang saya kenal tentu saja Wanaro ini memiliki banyak catatan-catatan tentang kemajalengkaan. Nah, itu ya. Sementara terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Meditar Midi, ada Mas Broy, ada Muhammad Hanur Rajasa atau Kang Jejem. Nah, Kang Jejem ini anggota dewan di Kabupaten Majalengka salah satunya. Dan selamat malam Pak Dewan. Iya, selamat malam ya. Nanti salam-salam juga. Ada Kang Imen Fiction, ada Nyai Kanjeng juga, terima kasih sudah hadir. Ada ya, ada Egi Triologi. Ya, Egi Triologi ini baru-baru ini mendapatkan anugerah sebagai pemuda pelopor Jawa Barat salah satunya. Ada lagi Triologi, dan ternyata ada 3 orang yang menjadi pemuda pelopor Jawa Barat yang asalnya dari Majalengka. Kan luar biasa. Yang anggur itu bukan Brazil itu? Bukan.
Ya, nanti kita akan hadirkan Kang Edi Epidemiologi minggu depan insya Allah. Supaya tahu juga kita pemuda pelopor naon dan sebagainya, kemudian bagaimana kiprah Majalengka di dunia pemuda pelopor. Oke, sekali lagi kita akan berbicara Majalengka. Hanya kemudian Wanaro, karena waktu kita hanya 1,5 jam. Kemudian tentu saja kita akan selang-seling dengan beberapa lagu. Salah satunya adalah mungkin lagu-lagu tentang Majalengka. Mungkin tidak cukup waktu kalau untuk berbicara tentang Majalengka. Pembatasan atau soal dibatasi, tapi supaya juga pembicaraan kita lebih lebih sederhana lah. Nah, kalau berbicara Majalengkaan zaman-zaman itu mah kan harus panjang lebarnya. Ya, dibatasi sih dalam mana zaman Ira nanti zaman Nabi Nuh. Coba teuing di zaman Nabi Nuh mah. Yang jelas kita akan berbicara Majalengka dari awalnya pemerintahan Kabupaten Majalengka. Karena jelas kalau pemerintahan kan pasti ada yang memimpinnya. Nah, yang memimpinnya saha, terus kan saha, berarti kan jelas ya. Nah, jadi kita akan batasi saja, dan itu kalau berbicara tahun, ya saya punya data di sini, yaitu tanggal 11 Februari 1840. Ya, nah itu ada sebuah kalau istilah Belanda mah dulu bisluit lah, atau semacam keterangan, merenang surat keterangannya, yang bunyinya intinya bahwa Kabupaten Maja itu diubah menjadi Majalengka. Bahasa Belandanya Wanaro mungkin lebih hafal ya. Bisa Belanda. Yang jelas ada bisluit yang bunyinya seperti itu, menjadi Majalengka, dan di situ terjadi perubahan-perubahan yang kemudian karena Kabupaten Majalengka awalnya di Maja tidak sesuai untuk pengembangan selanjutnya, alasan yang disampaikannya seperti itu kemudian ya, sehingga kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih memiliki pengembangan untuk mungkin infrastruktur gitunya, jalan rata dan sebagainya, sehingga pindah ke belah dia, nanti Wanaro disampaikan ke mana pindahnya, terus seperti apa alasan-alasan yang kemudian juga mendukung itu menjadi pindah. Namun sebelumnya tentu saja saya hanya sedikit yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Wanaro ini adalah salah satu pengurus dari Gurumala, atau istilahnya biasanya disebut juri Gurumala. Namun sebelumnya untuk lebih memperkenalkan diri sebelum langsung ke masalah ini, silakan Wanaro kita nepangkeun heula lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santan selamat malam. Reng-rengan Pak Iman Sauni di komunitas teman sepaham ya. Ya. Terkenalnya juri Gurumala. Kan lamun misalnya kalau saya ke daerah mana, wah juri gitu kan. Batu rumah sewoten aja, saya biasa aja malah. Berarti orang udah mengenal kami gitu ya. Ya juri gitu diambil dari kata juru gejlik Bang Iman. Nah, juru gejlik. Jadi juru gejlik teh istilahnya tuh ya udah gitu, misalnya besok kita main kemana, ngegejlik kemana gitu ya. Oh, istilah nate ngegejlik gitu. Ya, kita telusuri kemana gitu. Nanti kita bahas misalnya, terus ini arca jenis apa, nanti kita ada kalau kita misalnya kita tidak tahu, kita tanyakan juga ke yang berkompeten, misalnya orang yang sudah berpengalaman dalam hal itunya. Karena kami juri itu istilah nama bukan berasal dari orang-orang yang sekolah di sejarah atau arkeologi, Bang Iman. Saya sendiri bukan orang-orang sejarawan, tukang ulin, tukang ojek. Kalau misalnya banyak salah ya pantas kita banyak salah gitu ya. Istilah nggak maklum lah gitunya. Nah, yang benar itu kan tidak salah lah. Jadi istilah kita, saya juga termasuk saya malah di jurusan mesinnya. Ya hubungannya sareng sejarah gitu, kemudian sok ngedongeng budayawan gitu jauh gitunya. Entong disebutkan gitu mendingan cocok disebut juru gejlik atau tukang ulin gitu. Nah, terus dalam pembahasan ini soalnya bukan pembahasan sebenarnya sih. Kalau pembahasan mungkin harus benar, harus teliti, harus terstruktur atau apa, sumbernya dari mana. Kalau kita mah ya istilahnya tuh penemuan kita gitu ya. Dari perspektif sudut pandang tukang ulin gitu ya. Pasti banyak salah gitu ya.
Misalnya dari segi pemerintahan. Nah, sebelum ada resmi pemerintah Hindia Belanda tentunya kan ada latar belakang dulu Pak Iman. Ya, ya, ya. Nah, di kita tuh dulu sebelum terbentuknya, kalau pemerintah Hindia Belanda resmi kan setelah PSI bubar tuh Bang Iman ya. Tahun 1799 PSI bubar, lalu masuklah yang diambil alih. Kan POC juga menguasai tiap, misalnya di Majalengka dulu pernah dikuasai oleh POC. Dari setelah Mataram kan diambil alih sama POC. Nah, setelah POC lalu masuklah yang disebut yang namanya pemerintahan kolonial Belanda resmi gitunya. Nah, waktu itu kan sebelumnya dari zaman Denles dulu. Nah, zaman Denles dulu tuh dibentuk pemerintahan prefektur namanya tuh ya. Nah, di Majalengka itu terbagi beberapa distrik Bang Iman. Ada distrik Sindangkasih, distrik Rajagaluh, distrik Talaga. Itu dulu kalau di buku tahun 50 Talaga tuh termasuk apa namanya tuh kalau zaman sekarang daerah istimewa mungkin lah. Nah, disebut juga waktu dalam buku tahun 50 disebutnya juga Sultanat Regensat Talaga. Keren gitu ya. Jadi itu termasuk wilayah istimewa kalau zaman sekarang mah. Heula. Nah, kumaha? Ieu teh di dieu kan aya ya teman sepaham. Teman-teman juga hadir saat malam tong ngarobe HP kudu mendengarkan. Urang eta neponin HP eta. Karena menjadi penting. Satunya adalah tentang distrik tadi. Ke arah mana di distrik teh? Distrik. Apakah lamun di ibaratkan ayeuna gitu. Distrik itu apakah kecamatan? Apakah kabupaten? Karena ya kita sudah berbicara tentang pemerintahan kan ya. Wilayahnya terus anu tadi disebutkan distrik Rajagaluh Talaga dan sebagainya tak asupna ka wilayah mana eta gitu. Dulu pas waktu pembentukan pemahamannya distrik Denles sama tahun 1860 sepertinya agak berbeda Pak Iman ya. Kalau zaman Bisma kepada kepala pemerintahan tradisional dalam lah misalnya. Terus di kita di mana ini ya yang namanya distrik Sindangkasih itu ya. Setelah kita telusuri ternyata distrik Sindangkasih terdapat di Cigasong. Cigasong ya. Itu orang Cigasong nah. Cigasong. Mungkin apal yang namanya Temenggung Natakarya Temenggung Jagaweswa mungkin pernah mendengar mungkin. Bukan sejarah ini mah. Orang Cigasong lagi pernah ngadau itu. Ya mana teuing buyut nu kasabaraha ieu mah. Nah, justru tapi ini memang ada sejarahnya. Maksudnya saya penelusuran kalau misalnya ini data misalnya data primer atau bagaimana nanti mungkin ada ahli mungkin yang meneliti kembali. Cuman kita menemukan bahwa di Cigasong itu terdapat makam Temenggung Natakarya, Temenggung Jagaweswa. Itu di catatan Belanda ada. Catatan Belanda itu ada maksudnya yang jelas didukung oleh fakta-fakta. Jadi waktu itu Raffles menulis sebuah surat kepada para Temenggung dan Adipati, salah satunya disebut Temenggung Sindangkasih. Nah, di situ disebut tuh Sindangkasih itu namanya tuh Temenggung Jagaweswa. Nah, jadi waktu itu Belanda mah pemberian nama ke seseorang tuh misalnya dalam lah tidak langsung menyebut nama tapi ada yang menyebut karuhuna berarti. Nah, misalnya Bang Iman Sabumi dalam Iman Sabumi misalnya nggak disebutkan Iman Sabumi tapi biasanya nama orang tuanya orang tua Bang Iman Sabaha misalnya saya namanya orang tua Soeharjo. Dalam Soeharjo tapi nggak dalam Soeharjo 1 tapi dalam Soeharjo 2 model gitulah. Demikian juga di Talaga ada yang namanya Adipati Sacanata II. Padahal namanya bukan Adipati Sacana tapi itu Adipati Sacana itu dari Karuhuna gitu ya. Nama-nama dari Tegasari termasuk di Sindangkasih. Disebutkan bahwa ada namanya Temenggung Jagaweswa tapi kan yang berkuasa waktu itu ada Jagaweswa, ada Natakarya. Kemungkinan ini ada Natakarya yang disebut di situ. Karena Jagaweswa waktu itu kan ada pemberontakan, Iman. Pemberontakan kepada pemerintahan kolonial Belanda ya sejaman dengan Bagus Rangin mungkin ya. Jadi memberontak lalu ditangkap. Pastilah ditangkap karena banyak yang membantu Mang Iman ya terus ditugel janggal, dieksekusi, kepalanya dibuang ke Cimanuk, dimakamkan di J7 terus badannya dimakamkan di situ. Itu sekilas mungkin tentang dalam Sindangkasih. Kemudian kalau dalam Rajagaluh ada namanya
Temenggung Jaya Pratiwa. Nah, Temenggung Jaya Pratiwa ini dimakamkan di daerah apa namanya itu, dekat Sebulu Prajagaluh teh namanya tuh. Yang pertigaan teh naon teh? Sindang. Lain lah. Nah, sebelumnya sebelah sana lagi lah. Ada rumah makan tuh. Aduh, kalau udah lupa ya pengimannya. Uli Munding we, kan Uli Munding we. Enggak, sebelum Rajagaluh kan ada pertigaan yang di, sebelumnya dari situ lah, makanya dari situ. Itu jadi Temenggung Jaya Pratiwa di Rajagaluh. Cuman yang kesini kan Tumpur yang masih berdiri sampai sekarang ya itu Talaga. Sampai berdiri sekarang ya museumnya ada gitu ya. Terus keturunan masih ada, cuman yang di Sindang Kasih keturunan masih ada, cuman peninggalannya sudah nggak ada. Karena waktu itu kan dibuat Kabupaten Maja, ya udah jadi semua si dalam-dalam itu diberhentikan. Diangkatlah Denda Nagara sebagai Bupati Majalengka pertama dan bukan sistem dalam lagi, tapi itu berbentuk pemerintahan resmi Hindia Belanda. Nah, ngaranna kabupaten. Kabupaten, tapi Kabupaten Maja dulu. Belum Kabupaten Majalengka, karena waktu itu nama Majalengka belum ada. Belum adanya. 1819 dibentuk pemerintahan Maja itu, dan nama Majalengka itu Mang Iman belum ada. Sok neangan di peta lagi udah mau aya. Ngaran Majalengka mah. Anu ayana di Nah, peta baru tahun Kabupaten Maja ya. 1840 ada Kabupaten Majalengka. Oh, benar ya ta. Pertama udah 1840. 1840 ya. Oh, baru aya nama Majalengka. Oh iya aya tah Maja. Nah, dipindahkan kan dari Maja 1819 dipindahkan ke Sindang Kasih, waktu itu penggabungan Mang Iman kan. Tapi waktu itu kan nggak langsung ke tempat yang sekarang Mang Iman. Yang sekarang kota Majalengka sekarang itu tidak langsung ke situ. Kemana heula tah? Nah, kan kayak Jakarta, ibu kota Jakarta pindah cenah ya. Ke Kalimantan. Kan di dekene lain, tapi itu kan dibangun dulu. Jadi infrastruktur pas itu dibangun demikian Majalengka juga. sama. Jadi pemerintahan sementara di Sindang Kasih dulu, tapi Sindang Kasih itu bukan di situ, tapi di Cigasong dulu. Pemerintahan sementara itu di Cigasong dulu, di bekas kedalaman Sindang Kasih. Jadi sebelum itu kota Majalengka dibangun dulu. Setelah beres dibangun barulah pindah sekitar 1850-an baru pindahnya tuh. Malah itu juga 1850 itu belum semua infrastruktur terbangun. Karena asisten residen yang sekarang jadi Gedung Juang itu ya tahun 1860. Tah eta Gedung Juang tadi naon baheulana? Asisten residen. Asisten residen. Eta teh lamun ayeuna sakelas naon? Justru eta teh moal aya mah. Moal aya. Saya waktu itu kan yang mendudukinya kan orang Belanda, bukan orang pribumi. Jadi itu juga dibangun pembangunan asisten residen juga ada sisi lain yang menurut saya sih ya, menurut penerusan kami ada sisi buruk dari Belanda membangun asisten residen. Sisi buruknya apa? Sepertinya orang Belanda tuh namanya tetap saja curiga kepada Bupati Majalengka. Denda negara. Mau dendam negara, mau siapapun tetap saja curiga kepada Bupati Majalengka, karena kan Bupati keturunan Ningrat pribumi. Kenapa mencurigai? Karena kan di Majalengka pernah ada kekisruhan yang dilakukan oleh Ningrat zaman dulu. Ya termasuk waktu itu kan Secanata memberontak gitu ya. Yang kedua Jagaweso sampai dieksekusi begitu ya, mengerikan ya. Belanda pasti kan mengarang zaman ayeuna mah hati-hati mungkin. Jadi asisten di sini itu seolah-olah mengawasi gerak-gerik bupati itu. Oke. Bentar, wah, ini banyak yang hadir. Oke lah. Ya, ada Midi Tarmidi, ada Broy, ada Muhammad Handur Jasa, Kang Jejem, anggota Dewan Kabupaten Majalengka, ada Iman Fiction, ada Nyai Kanjeng, ada Egi Triologi, ada Eda Suwarda Yasin. Selamat malam Eda. Ada Nana Sujana, ada Ciwang Jaya, ada Kasno Brotoseno, ada Anjar Egiana, ada Risyanto, ada Ali Bilung Resinwood. Wah, res arana ya. Bekasi hadir. Nah, dari Bekasi juga hadir. Kemudian ada ini Pak Balagawar Wampes yang memiliki PSBB ya. Siap, Pak. Oke, selamat malam tentu saja. Pemaparan yang cukup panjang tadi dari Wanaro sebetulnya. Panjang di dia.
Makanya kan kita akan sederhanakan ya, bahwa tadi intinya bahwa kemudian pemerintahan Kabupaten Majalengka itu ditempatkan awalnya adalah di Maja. Iya, di Maja. Nah, mungkin pertimbangan kenapa di Maja, ada yang menyatakan bahwa Maja makan iklimna tiis. Sarua jeung Lemburna. Nah, sarua jeung di lemburna gitu. Matak datang ka dieu yang anu tiisnya. Ya. Gitu tah. Ada prediksi yang menyampaikan seperti itu. Jadi kenapa kemudian ujug-ujug di Maja gitu ya. Kan kudu aya asbabun nuzulna cenah kitu caritana, karena memang dari dulu memang iklim Maja itu sudah dingin sesuai dengan iklim di Eropa. Seperti di dalam Bisruit ini ternyata ketika ditentukan pemerintahan Kabupaten Majalengka itu langsung Bupati Denda Negara kan ya di Maja itu. Ada proses sama Iman. Oh, ada proses. Ya. Satu pertanyaan anak gitu, prosesnya bagaimana kemudian ditentukan Denda Negara sebagai Bupati Majalengka kahiji gitu, yang nomor 1 ya. Kahiji jelas poho Iman ya. Hiji jelas eta. Oh, jelas Kan dibentuk pemerintahan resmi Hindia Belanda ya Kabupaten Maja, maksud saya itu kan ada proses. Nah, prosesnya yang pertama waktu itu sebenarnya enggak langsung menunjuk Denda Negara waktu itu Bang Iman. Jadi misalnya udah Kanjeng aja yang jadi bupati, enggak. Itu kan ada proses ya. Pertama waktu itu menunjuk Adipati Sacanata II untuk menjadi bupati Kabupaten Maja dan mengharuskan Bupati Sacanata II untuk pindah berkantor di Maja. Kan di Talaga. Sanata Maya, Sanata di Talaga. Waktu itu kan domisilina. Pembentukan Kabupaten Maja ini kan Talaga. Nah, Kanjeng Adipati Sacanata II itu diperintahkan oleh Belanda untuk pindah ke Maja sebagai bupati. Nah, dia menolak. Alasannya mungkin mau pemerintah kuring merenya. Kau saha baik merenya gitu. Ada rasa nasionalisme udah tumbuh sebenarnya waktu itu kan. Cuman waktu itu kan belum mengenal lah nasionalisme, cuman kalau menurut saya itu ada sifat nasionalisme udah keluar gitu ya waktu itu ya. Jadi menolak, pemerintah tuh sahana saya kuring. Jadi menolak. Nah, karena menolak waktu itu jadi Belanda mencopot gelar ningrat. Gelar ningrat atau apa sampai sebagai sekian ini dicopot sama dia. Nah, kemudian dipensiunkanlah Sacanata II oleh Belanda dan menunjuk langsung Bupati Maja adalah Tubagus Sambeng. Oh, iya. Nah, Tubagus Sambeng itu nama lain dari RT Denda Negara. Karena waktu itu ditunjuk Tubagus Sambeng menjadi bupati. Nah, waktu itu tanggal 15 Januari 1815 mulai nama ditulis SK gimana ditulis SK bahwa Tubagus Sambeng menjadi bupati dan namanya diganti dengan RT Denda Negara. Ke Belanda. Ya, jadi nama lain, nama kecil dari RT Denda Negara ada Tubagus Sambeng. Seperti orang Banten ya. Nah, kenapa saya dongengkan lagi? Panjang deh. Kenapa disebut Tubagus Sambeng dongengkan itu? Dongeng engke eta mah. Jadi dongeng sebelum pemerintahan kan ya. Panjang deh itu soalnya. Oh ya, ada Pak Ginggi. Selamat malam, Pak. Oh. Ya, oke. Tadi sudah merunut kaitan dengan Kabupaten Maja gitu ya. Nah, sekarang perubahan nama. Nah, perubahan. Kenapa yang disebut Majalengka ya? Kunaon jadi Majalengka gitunya. Karena ada data lagi bahwa Maja kemudian tetap menjadi Maja. Iya. Nah, lamun misalnya Maja tetap arana Maja terus kabupaten jadi Kabupaten Maja cenah bisi benturan gitunya. Bahwa pan geus aya Maja mah di itu desa gitu. Akhirnya kan menjadi desa Maja. Kayak orang Maja kan. Orang Maja apa tuh sejarah Maja? Mata kayak yang dekat dia gitu nih yang nyawa gitu na urang siga kumaha. Boleh Mang Iman saya menceritakan dulu
perpindahan pergantian nama. Maksudnya sebelumnya Maja tuh apa? Oh, der. Nah, ya. Hmm. Ajin panjang gele. Nah, tentunya. Waktu itu kan sebelum dibentuk Kabupaten Maja oleh Belanda ya. Kalau saya sih melihatnya begini, Mang Iman. Orang Belanda tidak semata-mata menyebut suatu tempat, tapi dia biasanya sih meneliti dulu. Ada apa nih di sini? Kenapa disebut Maja itu ya? Istilah nama Belanda pasti meneliti apa? Menelusuri heula meureunna gitu. Itu langsung pasti malah Pagedang dia juga ya. Kenapa disebut Kabupaten Maja? Nah, bahwa disebutkan di situ setelah ini penelusuran Guru Malah di baiknya. Ya. Lain cek data itu mah penelusuran Guru Malah di baik. Bahwa di Maja itu dulunya terdapat satu kerajaan. Om. Ini di Maja dan mungkin Ada satu kerajaan. Kenapa saya bilang begitu ya? Kan dulu mah tahun 1500 teh aya ini ada seseorang lamun zaman aya namanya backpacker soko koloyongan ke mana terus misalnya ka dieu ditulis itunya ta zaman dulu juga ada yang namanya Bujangga Manik. Jadi pernah ke Majalengka oke dia tuhnya dulu mah lain Majalengkanya nulis misalnya di Majalengka teh aya ngaran ieu nah di Majalengka itu waktu itu ada dua nama anu dia tulis dan kita kenal sampai sekarang, yaitu yang pertama Talaga, yang kedua Maja, dan banyak lagi nama-nama di Majalengka tuh yang dia sebut. Udah kita mah dua aja dulu ya. Berarti kan di waktu itu tahun 1500 itu ada 1500-an. Oh, berarti jauh. Maja itu sudah ada pemerintahan berbentuk pemerintahan tradisional meureun kerajaan teh Mang. Selain Talaga tuh ada kerajaan Maja. Nah, kalau ini kan dirunut sampai tahun 1819 mungkin Belanda juga ya udah itu tahu dia bahwa di situ ada kerajaan Maja, dibentuklah namanya Kabupaten Maja tahun 1819. Mungkin mengambil dari nama itu kerajaan Maja itu. Ya itu. Siapa rajanya? Dong yang gede. Jadi Brataat Maja ya soalnya turunan anak Brataat Maja. Brataat Maja mah di Jatiwangi ya sampai makamnya di mana? Wah, Bogor paru menobor ini sarua. Jatiwangi ya sedewa ada Brataat Maja mah. Nah, jadi kerajaan Maja namanya rajanya waktu itu Maja Wiramantri. Karena nggak hubungkannya jeung Talaga. Jadi para putra Maja Wiramantri teh eta anu jadi putra Rangga Mantri dinikah sareng putri Talaga tak si kerajaan Maja jeung Talaga teh digabung Mang Iman. Nah, kemudian setelah itu jadi yang paling menonjol itu Talaga karena waktu itu Maja jadi bagian di Talaga. Si Talaga jadi pusat kerajaan, Majana jadi kedalaman. Kedalaman tuh jadi mun urang mah aya nama kabupaten. Nah, makanya kemudian jadi Kabupaten Maja. Nah, Belanda juga pastilah mualnya sekonyong-konyong ngajin menyebutkan ngajin karena Kabupaten Maja pasti dia juga menelusuri atau bertanya dulu ke orang-orang situ. Orang-orang sesepuh aja dulu gitu. Oh, di sini tuh dulu ya udah kerajaan Maja, Kabupaten Maja. Oke, geus ke kebelah Kabupaten Maja ieu. Urang maca heula ya. Aya Rasidias Ias Riau Desa Harapan Jaya hadir, sukses selalu buat Akang. Terima kasih. Kepala Desa Harapan Jaya Riau ya teh. Riau. Nya. Rasidias Ilyas gitu. Terima kasih Abang sudah hadir. Ada juga Haras Waskak dari Cibogor juga terima kasih. Tadi ada Pak Ginggi ya dari Jatiwangi Art Factory juga sudah hadir. Selamat malam. Ada Iskandar Ade juga selamat malam ya. Oke, kita semakin menarik sebetulnya pembicaraannya dan supaya lebih mengerucut tadi karena sebetulnya titiknya sudah kita temukan bahwa Maja itu penyebutan Maja itu memang sudah dari dulu ya, bahwa disebutkan ada kemudian mengerucut kepada Kabupaten Maja. Ini yang penting karena nanti kalau berbicara tentang sejarah Maja dan sebagainya nanti sama Brataat Maja. Ya, kita masuk ke Kabupaten Maja. Namun sebelum terjadi apa yang kemudian disebutkan Majalengka, karena kita tentang bicara Majalengka, kita akan rehat dulu
Silakan minum dulu Wanaro. Cai cing, cai kadang ada cai. Buras yang iman ayat tuh. Abar, ada buras ada reginang. Ada buras, ada raginang. Ya, tenang gitu, silakan sambil istirahat dulu gitu. Bisa serak mantan Wanaro. Kita akan bawakan lagu Majalengka karena berbicara berbicara selatan, kita akan nyanyikan lagu Majalengka Selatan. Dar tukang basta tuh molhok. Di antara kemilau dedaunan, di antara tebing ketinggian, menuju gunung lewati hutan, menempuh luruh perjalanan. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan. Semilir angin puaskan angan-angan, memanjakan seluruh perasaan. Air mengalir redakan kegelisahan, walau dingin mencekam menakutkan. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan. Rindu aku, rindu membatu, rindu aku, rindu bertalu-talu, rindu aku, rindu padamu. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan. Ya, karena Maja ada di Majalengka Selatan. Tadi ada lagu judulnya Cinta di Majalengka Selatan. Ini juga mungkin kenapa tadi disampaikan alasan dari kemudian Kabupaten Maja atau Kabupaten Majalengka ini berawal ditempatkan di Maja, itu salah satunya karena memang di daerah selatan itu cuaca cukup dingin ya. Iya. Ada banyak bukit-bukit, dan tentu saja berada di sekitar pegunungan Gunung Cermai ya. Iya. Nah, kemudian Cocok juga juga di lemburna lah. jika di lembur Belanda gitu. Jadi Tiris. makanya wing jarang kali itu udah tiris gitu. Mang Eda ya. Punten ya, aduh. Mang Eda teh. Lalu kemudian juga di sana juga ya cocok untuk mereka yang mungkin berasal dari Eropa ya, karena Belanda ini berasal dari Eropa, jadi tempat yang cocok adalah di Maja. Ini mungkin salah satu sebab saja, mungkin ada sebab-sebab lain. Ya, persoalannya adalah pada kemudian langsung kita terjadinya perpindahan. Kalau disebut perpindahan itu ya dari Maja ke daerah Majalengka. Nah, itu pertimbangannya apa? Lalu apakah itu sudah pada masa pemerintahan
Denda negara berarti ya. masih dan negara Pindah ke naon ngaranna teh proses proses pergantian dan proses perpindahan. Jadi Ya. hampir bareng berarti ya. Iya. Proses perpindahan dan proses pergantian. Ada dua versi sih Mang Iman. Tapi yang jelas kita sepakati saja bahwa Bupati Kabupaten Majalengka pertama itu adalah Denda Negara ya. Tubagus Sambeng itu. Atau Tubagus Sambeng Ya sesuai barangkali dengan belum begitu banyak orang mengenal siapa sih Eta Denda Negara, apa nama asli apa bukan. Itu Eta Denda Negara itu nama pemberian dari Belanda. ya, dari Belanda. Nama kecilnya adalah Tubagus Sambeng. Tubagus Sambeng. Yang lu ceritakan panjang deui Mang Iman. Panjang deui ya. Geus ieu mah lah. Kan berbicara Tubagus berarti orang Banten. Banten Iya, jelas mah. Oke. Turunan Banten. Yang kita bicarakan itu panjang nanti dalam kisah-kisah Sejarah mau selanjutnya. angges-angges Nyambung ya. Makanya. Aku coblak we. Karena kita sederhanakan saja sampai pada Maja jadi Majalengka lah gitu. Arah sana terus kemudian Bupati Denda Negara terus nanti kan kita bicarakan lagi ke sana. Ya. Oke. Pemerintahan Belanda waktu itu kan menunjuk majalahnya gitu ya. Ya, dan menurut kata Mang Iman tadi cocok lah hawana tiris gitu ya. Nah malah di Sadarehe, Mang Iman pernah ke Sadarehe nggak? Pernah sekali nanti riset yang tirisnya. balik deui. Waktu itu kan ada pila itu ya, pila itu bekas undernaming Kina dulu nah, undernaming Kina, perkebunan lah, undernaming bisik tengah arti perkebunan ya. Kina teh tangkal kina gitu. Obat muriang zaman baheula mah gitu ya. Kan aya perkebunan Kina. Nah, perkebunan kita di Daerah mana eta? Sadarehe, Raja Galuh. Oh, Sadarehe. Oh, itu apa berarti nya? Jadi di Maja soalna. bekas kantor ex kantor ex kantor administrator mun ayeuna meureun kepala perkebunan lah merenya. Tadi tengah imah teh pas saya masuk ka dinya nya atuh cik teh tengah imah aya hawu sih. Aya naon hawu? Hawu tungku bahasa Indonesia mah tengah imah aya tungku ai teu nyangu tengah imah teh kumaha lain Paranti. eta mah Ada yang tirisnya. jang siduru mah. Jadi waktu itu karena disadari terlalu dingin dan orang Belanda membuat satu rumah atau kantor itu persis sekali dengan keadaan di Belanda di Eropa gitu. Jadi ayat tunggu di tengah imah aya ge kene bisa ngomong tadi itu kayak diantar ke orang-orang. Nah, waktu itu kan balik lagi ke Maja, ya begitu mau jadi cuacanya mungkin karena waktu itu di Maja itu udah banyak perkebunan. Jadi mungkin di situ menurutnya dia cocok untuk sebagai pusat pemerintahan. Terus makin ke sini pengembangan teh iya umpamanya turun kadi mungkin kurang neangan rada lega. Nah waktu itu kan mau pindah ke Majalengka yang sekarang ya, mau pindah ke Sindang Kasih lah. Waktu itu kan belum ada Majalengka ya. Ya dicarilah tempat yang lempah istilahnya. Itu di Sindang Kasih aja rata dan kita bisa waktu itu kan Sindang Kasih nu ayeuna atau ayo Majalengka we tunjukkeun ayeuna alun-alun ayeuna we lah. Kan tidak secara langsung pindah ke situ. Orang Belanda kan berpikir panjang gitu ya. Maksudnya sebelum kita menempati pemerintahan yang baru sekarang, kita sementara pemerintahan pindah dulu ke Sindang Kasih, tapi bukan Sindang Kasih yang sekarang, tapi ke Cigasong. Kan Cigasong itu sama aja Sindang Kasih seperti Mang Iman. wilayah nama. Wilayah wilayah Sindang Kasih. Nah dalam peta zaman Dendas juga, Sindang Kasih itu batas wilayah itu dari Panyingkiran, Mang Iman ya sampai ke Panyingkiran kami. Itu Panyingkiran itu lega kan kali itu deui. Sampai perbatasan Kadipaten mungkinnya waktu itu ya. Di Panyingkiran sampai Sukasari. Sukasari Sadasari. Maja. Sukasari Maja. Jadi wilayah distrik Sindang Kasih itu dari Panyingkiran sampai Maja. Waktu itu sebelum terbentuk Kabupaten Maja juga tuh udah ada emang distrik Sindang Kasih, yaitu wilayahnya dari Panyingkiran sampai ke Sukasari Maja itu. Dan Maja itu baru itu belum ada juga. Distrik Sindang Kasih Maja juga belum terbentuk, belum ada itu. Itu kan luas. Maka dulu waktu itu disebut kalau kita zaman sekarang mah ya mah legenda ya. Kerajaan Sindang Kasih nya kerajaan Sindang Kasih kerajaan Maja kene. Dan teuing kumaha jadi kerajaan Sindang Kasih we eta mah nya. Jauh teuing Geus eta kana paseaeun gitu lah. Kerajaan Maja kene di pemerintahan lah. Jadi kerajaan Maja turun losna ke kedalaman Cigasong gitu teh.
kedalaman si Gasong itu kerajaan Sindanggasih, penerus kerajaan Maja. Kalau mau kudu ditunjuk ke geus kerajaan Sindang kita di Cigasong lah gitu. Yes lah, Geus, pindah ke gitu. Cigasong nya. Oke. Nah, enak terus Oh, pindah terus. ke Majalengka. Belanda memilih tempat yang orang mah aya nama rata. Jadi orang pindah di Majalengka ya. Sementara balik deui tanya si pemerintah nu tadina di Maja, kan pindah deui eta ka Cigasong berarti nya. Pindah lagi ke Cigasong, ini dibentuk dulu pemerintahan Majid alun-alun dulu. Setelah alun-alun dibentuklah masjid, bangunlah masjid. Kan ada 3 faktor yang pendukung sebagai penataan wilayah kuno istilah iman ya. Seperti balai desa bayalah. Aya balai desa, aya alun-alun, aya masjid. Eta 3 rupa eta teh pasti aya. Jeung tempatna ge angger kitu. Tiba heula teh. Sok geura ayeuna balai desa di dieu ya, di sini menghadap ke alun-alun. Pasti masjid di dieu. Ya, iya dia ya. Nah, pembentukan penataan wilayah kota Majalengka juga mungkin waktu itu Belanda mengadopsi pembentukan wilayah penataan kota balai desa. Jadi masjid, pendopo, alun-alun, masjid. Tilu unsur eta teh pasti gitu. Jadi Belanda juga mungkin waktu itu meniru lah. Terus pendukung lainnya pasar, bui, pada fitnah teh. Bui di dia deket ya, belah tanah bui teh nya. Bui lembaga pemusyawaratan. Penjara di dinya. Pasarna pan di ditu, eta teh pasar Mambo. tapi pasarna belah dieu lah dibangunna pasarna. Nah, pasar wetan. Oh, pasar Cigasong. Nu ayeuna teh duluna pasar eta nu ayeuna Pasar lama, pasar lama. Eta mah belah dieu eta mah dibangun. Tapi yang unsur 3 utama yang unsur itu ya itu 3 tadi. Pendopo kabupaten, masjid, alun-alun. Nah, yang 3 ini pasti dibangunnya enggak serentak sih enggak ya Pak Iman ya. Pasti nuntutan lah gitulah, dipersiapkan dulu. Nah, baru kemudian pindahlah ke sini Kabupaten Majalengka. Memang di dia pendopo di dinya gitu. Iya. Oke. Nah, waktu itu kan pindahkan barulah keluar buslit ini apa 11 Februari 1840 ya. Majalengka pindah ke Sindanggasih dan berganti nama menjadi Majalengka. Nah, eta dihitung ti ayeuna 1840 sampai ayeuna berapa tahun ya kan? Aya 500 tahun. Ya. Oke, menjadi menarik kemudian ya, teman-teman, dan sebelumnya kita sapa dulu nih yang sudah ada di hadir di ruang diskusi teman sepaham ya. Ada dilanjutkan ya, ada Branda Edos. Ini teman kita di Bandung ini, teman Nyamang Mukti, selamat malam. Ya, lalu kemudian ada Peri Sujoto. Ya gue orang Majalengka cenanya. Turunan dari negara. Oh iya teh. Iya. Mantap. Selamat malam Kang Peri, kita berbicara tentang Karhuna Kang. Ya, di Bogor ya. Ya, Bogor. Sekarang lagi di Jawa dia. Oh, lagi di Jawa. Ya. Oh ya, yang jelas selamat malam dan tentu saja mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Lalu ada Kang Ali Bilung Resinwood. Sono pokoknya mah kalembur payung komo kasadarehe. Oh berarti nyimak tadi sadarehe. Nyimak itu tadi sadarehe disebut-sebutnya. Nuhun. Sementara Kang Ali sekarang berada di mana ya? Berarti kalau sono kalembur mah maka pulanglah ke Majalengka. Oke, ya. Perubahan atau pergantian nama dari Maja ke Majalengka terlepas dari kemudian Majanya kemudian jadi desa ya. Kecamatan. Itu proses dulu lagi Mang Iman. Dari langsung kecamatan. Oh, iya di proses. Jadi itu dari distrik dulu. Jadi kan distriknya beda lagi zaman itu mah. Soalnya dulu itu ada Kan dulu distrik, mah ada presidenannya. Nah, ayo dulu mah distriknya berbentuk pemerintahan lama ya. Sekarang mah distriknya udah distrik pembentukan Belanda ya. Sami sareng mun ayeuna kewadanaan. Oke, ya. Ada udah distrik itu udah distrik baru kecamatan. Matak dulu mah kapacamate lain menyebut pacamat. Nah, nyebutnya Bapak Onder. Oh, Ondernemen teh. Disebutnya Bapak Onder gitu. Itu Bapak Onder, awas saya Bapak Onder. Dalam Onder gitu, barita runggul gitu. Ya. Oke, ya teman-teman ini data tertulis ya, terdokumentasikan. Ini dokumentasinya ada di arsip Belanda juga ada. Sekarang mah banyak anak-anak muda sekarang juga udah bisa mengakses
link-link berita Belanda. Ya, ya. Tinggal buka kuota wae lah. Benar. Aja lupa KKP. Supaya gratis. Nah, yang jelas berarti mulai 11 Februari 1840. Ya, berarti 1840 mah abad 18-nya. Masuk nate gitu. Awal 19. Barulah Maja menjadi Majalengka. Nah, ini ada bahasa Belandanya juga nih. Macana hese euy. Harua lah. Rendering panden naam pan het Tong maksakeun. regestif. Ini jelasnya ganti. Dari Majalengka dari Maja berubah menjadi Majalengka. Nah, kunaon disebut Majalengka? Kunaon disebut Majalengka? Nah, tadi kan can kajawab ku urang teh gitu. Erek. Nyandarkeun da kudu kunaon tina Maja menjadi Majalengka. Nah, penyebutan Majalengka oleh pasti kan pemerintah Belanda lah. Tidak mungkin kita namanya. Nah, ada beberapa versi itu juga namanya. Soalnya di situ juga Belanda nggak secara tertulis Majalengka itu asalnya dari ini. Saya belum menemukan gitu ya. Murid nggak tahu lah kalau misalnya ada peneliti anak-anak muda sekarang mah ada gampang ya. Tinggal cari klik Belanda, banyak data Belanda mungkin menemukan, tapi asal nama can aya menyebutkan kunaon disebutkan Majalengka. Nah, versinya begini. Yang pertama, orang Belanda tidak mau menghilangkan asal dari mana Majalengka itu kan Maja. Kita sebutkan Maja lagi. Tambahan lagi Lengka itunya. Lengka itu diambil dari kata apa? Nah, ada keterangan lagi bahwa Lengka itu lain langka, Bang Iman. Lain Majaya langka, lain. Majaya langka mah langka eueuh lain. Majaya kan kembang buah maja lain. Jadi Maja ditetapkan harus ada dan langka itu jadi katanya sih waktu itu ada masih gandrung orang-orang Belanda membahas tentang kerajaan Majapahit. Nah, jadi waktu itu udah disamakan aja namanya Majapahit. Nah, apa Majapahit masih aya cenah. Pahit naon, nama lain dari tinu pahit naon. Lengka itu ternyata berarti Lengka itu bukan Lengka teh eueuh, lain bahasa Cirebon. Pahit sebenarnya artinya. Pahit. Nah, daripada kita menyamakan dengan Majapahit, udah jadi Majalengka gitu nya. Terus ada itu masih versi ya. Belum ada kita juga sepakat apa itu Majalengka. Terus versi lain lagi menyebutkan tentang Madya Alengka. Banyak versi lah sebenarnya itu ya. Jadi kita tuh nanti mungkin kalau bisa meriung dengan para sejarawan, mungkin saya meninggalkan. Oke, sejarawan mah kan meninggalkan mungkin ada dari sejarawan saya mah yang bagaimana. Mungkin jadi nanti mungkin mereka yang mengeriung itu sejarawan dan budayawan. Oh di dari sejarah mah sebenarnya kesepakatan. Lalu disepakati apa mungkin ini lagi itu, tapi kesepakatan itu juga harus ditunjang dengan data lain dongeng kononnya. Iya cek dongeng kieu. Datana tinu naon dongeng gitu nya. Geus dibasahin deui bae tah. Nah, pasti kan harus ada meriung itu istilahnya membahas nanti ada kesepakatan keluar gitu. Sampai tadi nya perubahan nama unggul eta versi eta berarti kan dua versi eta. Matak misalnya Majapahit malah di itu tuh aya Majapahit ada gade kana caritana. Di leuwih mending aya ngaranna Majapahit. Aya. Nah, artinya kieu bahwa memang benar persoalan nama kemudian menjadi penting teh gitunya bahwa kan kerajaan Majapahit memang ya, biasanya itu, katanya sih jadi pembicaraan lah waktu gitu. itu zaman tahun 1800 sekian juga digandrungi lah lagi menceritakan tentang kerajaan Majapahit atau mungkin saja waktu itu orang Belanda ngariung ke para kesepuhan di Sindang Kasih waktu cocok nama apa yang cocok pasti orang Belanda melibatkan kesepuhan di satu daerah untuk mengambil keputusan yang berbentuk khas model tradisional begini lah. Ya. Pasti melibatkan lah melibatkannya. Jadi memang bisa kemudian menjadi panjang oke kan ketika kemudian tempat mimiti disebut Maja. Nah, bisa kan inspirasi dari Majapahit. Dari Maja dulu. Orang Belanda tidak mau menghilangkan asal dari Kabupaten Majalengka nanti Maja dulu. Nah, maksudnya awal-awalnya eta disebut Maja.
kan ieu mah barusan mah kenaon disebut Majalengka karena terinspirasi dari Maja. Nah, Di penyebutan Maja oge meureun terinspirasi ku Majapahit gitu lah. Terus kan waktu itu di Maja kan ada namanya Raja Maja Wiramantri itu yang tadi awal tadi disebutkan. Pokoknya orang Belanda mungkin orang Belanda atau kesepuhan kita dulu tidak mau menghilangkan asal muasalnya dulu. Bahwa di kita tuh dulu ada yang namanya selain ada kerajaan Talaga, ada kerajaan Maja juga yang namanya Raja Maja Wiramantri atau Munding Surya Agung, dan kami dari Guru Mala bahwa Maja Wiramantri dan Munding Surya Agung itu adalah Mbah Wijaya Kusuma. Anu makamna berdampingan jeung Denda Nagara. Di Gunung Wangi teh pernah ke sana. Can. Ayahna kudu kali itu. Dabongan geus nyebutkeun ieu aya ieu. Siap, keantir lah pokoknya makan itu. Oke, wah ini semakin menarik ya. Ternyata ada juga yang menyampaikan ini mungkin sisi lain ya. Beranda Edos itu menyampaikan Pak TB Hasanuddin itu karuhunnya dari Sang Hyang Talaga Maja, salah satu pembina dari Padepokan Sandewara Sunda Miscici. Oh gitu ya. Oke. Nah, ini dari Talaga. Ya ini tambahan informasi barangkali buat teman-teman juga ya. Terima kasih Akang Beranda Edos ya. Ini dari Bandung. Oh, matur nuwun. Bandung. Melengkapi ya, mungkin melengkapi data apa yang kemudian harus kita ketahui. Ya, siap. Oke, selamat malam tentu saja. Ini ada juga Imah Kaputren ya. Ini di Hilir jadi tujuh. Kemari kali itu Mang. Oh, kemarin Mang Amin. Amin. Benar. Mesin fotokopina rusak. Selamat malam Mang Amin ya. Salam buat teman-teman di Kaputren ya. Sudah sedikit ada gambaran tentang Majalengka ya. Kemudian kenapa kemudian disebut sebagai Kabupaten Majalengka atau terjadi perubahan nama dari Maja ke Majalengka. Oke. Sekarang bukan pertanyaan tapi mungkin juga riwayat yang memang harus kita ketahui juga, termasuk juga bupati pertama itu adalah Denda Negara. Itu kita sudah sepakati ya. Ini adalah bupati pertama. Nanti ada pertanyaan sampai saat ini kita sudah punya bupati berapa orang dan keberapa barangkali Wanaro. Namun sebelum itu tentu saja kita juga akan berakustik dulu karena jawabannya nanti mungkin juga bisa kita bahas kembali ya. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan kita, kalau memang ada bupati yang pertama kan berarti kudu aya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Jadi sampai sekarang bupati Apa kabeh teh saya lihat. Nah, sebelum menjawab eta gitu kita akan bernyanyi dulu sebentar dan tentu saja silahkan Wanaro untuk dulu ada muras, ada apa gitu ya. Oke. Kita masih berbicara tentang Majalengka, maka lagunya adalah Majalengka. Saya bikin lagu Majalengka itu ada 5 Wanaro. Ada Majalengka OOO ya. Ada Cinta di Majalengka Selatan yang tadi sudah dinyanyikan. Kemudian ada Majalengka Kota juga tadi sudah dinyanyikan. Kita berbicara tentang Majalengka masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini ada satu lagi lagu tentang Majalengka tapi tentang Majalengka Utara. Sudah ada Mang Amin ini dari Majalengka Utara. Selamat malam buat teman-teman di Majalengka Utara ya. Siapa saja
di Majalengka Utara. Bambu-bambu jadi rindu di Majalengka Utara. Tanah-tanah menjadi berkah di Majalengka Utara. Hasta karya membudaya kami Majalengka Utara. Pemudanya gaya-gaya, yang tua-tuanya juga. Kami Majalengka Utara. Majalengka Utara. Kami Majalengka Utara. Kami Majalengka Utara. Ya, seperti diketahui bahwa Majalengka ini terdiri dari dua wilayah yang berbeda sebetulnya, Wak Naro ya. Iya. Bahwa di selatan kita punya wilayah dengan beriklim sejuk ya, bahkan cenderung dingin barangkali, sampai kemudian tadi juga disampaikan orang-orang Eropa saja bikin hawu di tengah rumah ya. Jadi perpuyan saking tiisna gitu. Jadi maranehanana oge sarua si dulu hayang haneut teh gitu. Nah, waeda teh salah-salah teh wing teh bahwa di ditu tiris teh gitu. Lalu kemudian juga ada Majalengka Utara ya, yang iklimnya tentu Wanaro kemarin juga sudah dari hilir panasnya Wak. Panasnya sangat luar biasa iklimnya, dan dua hal inilah yang kemudian membedakan karakter Majalengka Utara dan Selatan ya. Mungkin dari perilaku, pola laku, pola pikir juga pasti banyak hal yang mungkin agak berbeda ya. Majalengka Utara dan Majalengka Selatan ini tentu ini juga harus kita bicarakan nanti bagaimana pola budaya di Majalengka Selatan dan pola laku di Majalengka Utara. Yang jelas dua-duanya memiliki potensi dan sangat potensial, tentu menjadi wilayah atau kekuatan lokalitas yang harus terus kita jaga tentu saja ya. Selatan dengan alam dan tentu saja sumber daya alam, dan utara dengan sumber daya manusia ya. Mudah-mudahan ini terus menjadi satu pertimbangan buat siapapun yang nanti menjadi penguasa-penguasa di Majalengka, bahwa dua iklim berbeda ini tentu harus juga memiliki dua penanganan juga yang berbeda ya, tidak bisa disamaratakan. Itu kenapa kemudian lagu kami Majalengka Utara juga terinspirasi dari memang kegiatan teman-teman di Majalengka Utara ya, yang salah satunya di sana tumbuh subur kebudayaan dan kesenian, dan
tentunya seperti tadi ada bambu-bambu yang kemudian selalu menghadirkan kerinduan-kerinduan ya, karena di sana juga di utara ini banyak teman-teman kreativitas yang membangun keterampilannya dari bahan alam bambu ya. Maka kemudian ini menjadi sinergis ketika sumber daya alam di selatan yang juga banyak bambu. Nah, kemudian di utara dijadikan kreativitas ya, ada menjadi alat musik, kemudian ada juga menjadi bahan-bahan kreativitas yang lain tentu saja. Di hilir ada teman-teman konser kampung, ada Abah Ogi juga ya, yang juga beraktivitas di bidang perbambuan. Ada juga Kang Eman Awi ya. Iya, Mang Eman, selamat malam nih. Juga di utara sama-sama berarti. Nah, terus kemudian kita masih punya waktu setengah jam karena komitmen kita adalah 1,5 jam. Siap. Sok datang mau ke sejarah. Ada Masih ada waktu setengah jam. Sebetulnya tidak cukup 1,5 jam ini untuk berbicara tentang Kemajalengka dan Majalengka ya. Tapi setidaknya mungkin kita punya satu penyimpulan-penyimpulan tadi ya, dari apa yang kita bicarakan. Teman-teman sudah bisa menyimpulkan, oh berarti tadinya kieu, terus kemudian jadi kieu. Contoh paling sederhana adalah berarti Majalengka teh mulainya di 840 misalnya ya, 1840 jadi tinggal dihitung lamun ayeuna tahun 2020 bisa berapa tahun tah 500 spek ari hitung ku barudak gitulah nu barisan ngitung gitu. Nah terus iya Pak, kemudian tadi ya pertanyaannya, kemudian lamun ngitung angka berarti yang pertama adalah Bupati Banjarnegara Kabupaten Majalengka menjadi bupati yang pertama. Nah, ya selanjutnya sampai ke ayeuna ya. Ya urang geus sabaraha bupati kira-kira gitu. Sabarahanya kan ai di mah asalnya 27 sebenarnya. Coba ya, cara apa? Sama 27-nya. Coba nama-nama kan kita juga saya juga enggak begitu kadang lupa namanya. Cuman tapi sudah ada di catatan Guru Malah, sudah ada. Ada itu. Nah, begini Mang Iman yang menarik waktu itu kan kalau ke sini kan ada zaman Orba ke sini kan dipilih oleh DPR dan kemudian terakhir dipilih oleh rakyat langsung ya. Nah, zaman kolonial itu dipilih langsung oleh Belanda. Nah, begini. Jadi dulu mah masuk Banjarnegara itu. Jadi Sisina tuh seperti dinasti Mang Iman. Seperti dinasti ke anak injuna gitu. Jadi begini, waktu pertama ditunjuk itu waktu itu kan Banjarnegara. Yang kedua Kertadiningrat ya. Mas Haryo Panji Kertadiningrat. Beliau tuh orang Jawa. Orang Jawa, pamannya Raden Saleh. Raden Saleh. Nah, pelukis internasional lah disebutkan lah, maestro seni rupa internasional. Orang Majalengka kali. Dia pamannya Alona Raden Haryo Panji Kertadiningrat ya orang Jawa. Orang Jawa. Cuma waktu itu Belanda menunjuk beliau jadi Bupati Majalengka. Raden Salehna. Raden Salehna ya orang Jawa, Semarang. Cuman jadi karena pamannya menjadi Bupati Majalengka, jadi dia tuh sering kali singgah ke Majalengka. Ya mau ngapain ya? Ya itu maksudnya kan pendopo di arsitekturnya ku Raden Saleh Mang Iman. Pendopo Majalengka. Arsitekturnya itu dalam keterangan di arsitekturnya ku Raden Saleh waktu itu kunjungan yang kedua. Kunjungan pertama 1850, kunjungan yang kedua tahun 1850 sekian lah, agak lama lah. Nah, mungkin waktu itu Raden Saleh mungkin pendopo Majalengka bahkan bisa jadi Kota Majalengka beliau juga turut andil dalam pembentukan penataan Kota Majalengka. Mang Pedi ya urusan sok gerak ngobrol sama Mang Pedi kumaha Kota Majalengka. Jiga jidar jadinya. Jiga naon ngomong di mah jiga naon karena menarik ya. Kemudian loba parapatan pisan gitu di Majalengka lamun orang luar ka Majalengka geus angge. Datang boro sing we tadi asal asup bae teh gitu nya. Utang bawa orang jauh dan saya sok pohon sarua tah ieu teh erek misalnya erek ka Jalan Suha kaliwatan gitu sering nya gitu nya sebab di Majalengka sangat tertata rapi jeung lempeng gitu ya. Itu berarti kan itu dibuatnya lain zaman kerajaan lain tapi zaman kolonial Belanda tahun 1850 sampai 1860.
Jadi kan kota yang baru sekali, kota baru atau daya anyar. Kota Majalengka mah disebutnya daya anyar. Nah kemudian kata Diningrat dalam satu catatan lagi bahwa dia tuh mantu dari RT Deda Negara. Bupati Nuka. Nuka 2 teh, Nuka 2. Minantuna Deda Negara. Tapi kan dulu mah geus rahasia umumnya. Bahwa lama ngaran dalam Ningrat teh laloba pamajikan. Eta teh Minantu teh Nuka sabaraha teh apa gitu nya. Bisa jadi mungkin banyak gitu ya, bukan banyak, leuwih ti hiji lah gitu nya. Terus anu katilu Sastra Bahu. Sastra Bahu teh kalau tidak salah beliau adalah putra dari RT Deda Negara. Yang keempat, Raden Adipati Arya Sura Adiningrat. Beliau juga ada putra dari Deda Negara makamna anjeunna mah di Palimanan. Karena setelah menjadi Bupati Majalengka tuh ditunjuk lagi ku Belanda jadi Bupati Cirebon. Meninggal tahun 1802 dan dimakamkan di Palimanan. Ngasih ditunjuk ke Belanda berarti. Di Belanda, aku tunjukkan ke Belanda. Nah waktu itu kan dimakamkan nanti dekat tanggal Kiori. Tanggal Kiori teh naon di dieu mah nya? Rangruk gitu. Nah disebut nanti Kanjeng Kiori. Mata kridinya oke disebut nanti Blok Kiori karena ada Ningrat di situ. Malah saya pernah tanya-tanya ke orang situ, memprihatinkan sekali, banyak orang tidak tahu bahwa beliau itu pernah menjadi Bupati Majalengka, Bupati Cirebon itu. Tong boro jauh-jauh eta mangimanya. Geus kayak lagi. Geus Bupati Kaopat. Bupati Kalima ditunjukkan bae. Putra dari RAA Surya Adi Ningrat kene nya eta Salmon Sura Adi Ningrat. Sami ditunjuk eta ditunjuk kene. Berarti anjeunna teh Incu RT Deda Negara. Nah, kemudian Suradirja. Nah, Suradirja itu mantu dari RT Deda Negara yang kemudian adalah beliau Suradirja itu putra dari Suradirja I Bupati Cirebon. Nah, mengenai Suradirja Bupati Cirebon ini pernah terjadi permasalahan dengan Cirebon. Jadi bahwa lama mun urang mah bahak. Bahak teh Ngebangkang. Ngebangkang. Lamun bahak ka Belanda aja sambat ka niaya. Geus pasti we direngkas. Lamun teu dipikeun nu deukeut di dieu nya eta centah. Eta da kitu nya ditugel janggal atau dibuang jauh tah. Suradirja ini pernah dibuang ke Cinere Bogor. Teu pira ngan misalna mane misalna eta kumaha kieu loba alasan meureunnya dibuang langsung ke Belanda. Mau tidak mau dibuang. Nah, setelah Suradirja Bahudenda. Bahudenda itu masih putra dari Kanjeng Kiori sama Incu merenya. Nah, terus kadinakeun terakhir dari Deda Negara tuh Bupati ke-8 nyaeta Raden Mas Adipati Arya Surya Tanudibrata anjir teh buyut di Deda Negara. Jadi nu disebut dinasti teh sampai ka Surya Tanudibrata Bupati ke-8 bertugas tahun 1822 sampai tahun 1844. Eta anjeunna 22 ke 44 seberapa tahun tah? 20 tahun ya. Ta anjeunna teh ini yang bupati ini yang menurut saya ya banyak berpengaruh sekali terhadap perkembangan Majalengka. Bupati nu ka-8 pada buyutna ieu teh ya termasuk Suradiningrat yang terakhir mungkin lah. Karena beliau tuh yang pertama mengadakan yang paling terkenal waktu itu dia tuh ya mengadakan transmigrasi budol desa memang. Jadi guys aya Budol desa ti Nunuk ka Majasuka, ti Nunuk ka Majasari, ti Nunuk ka Kodasari, apukana anjeunna. Eta aya berbagai alasan lila deui dongengna di teu mah. Terus mau deui kasalapan sahanya. Asa nama tapi yang jelas mah catatan aya di grup malah. Setelah Surya Tanudibrata kan tahun 44 zaman Jepang mah iman ya. 1844 zaman Jepang. Nah, zaman Jepang ini beliau tuh diangkat jadi residen kan. Jadi Residen di Cirebon. Di Cirebon. Nah, kalau bahasa Jepangnya tuh Sutyokang itu sama lah. Jadi zaman Jepang mah anjir teh diangkat jadi residen Cirebon.
di dalam catatan bahwa beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjadi residen. Kan biasanya residennya orang Belanda. Iya mah orang Indonesia. Orang Indonesia pertama yang menjadi residen. Tapi anggar ditunjuk ku Belanda anggar. Yang untuk ke Jepang. Baik, ke Jepang, Zaman ya. Jepang. Dah. Peninggalan zaman Jepang di Majalengka mana? Apa? Wah, Kodim. Nah, bunker dibuat tahun oleh Belanda tapi dikembangkan lagi oleh Jepang. oh, iya geus ka Jepang. Heeh. Lah, ya. Komen ya. Kala. Ke Jepang ya yuk. Kayaknya geus pindah ke Jepang soalnya. Ini Kang Dadan Ali Sundana. Kang Dadan Ali Sundana ini pemimpin umum Radar Tasik Oh, Malaya. Jadi selamat malam Kang Dadan. Haji Aras. Ya, temannya Pak Haji Aras. Kang Dadan menyampaikan apa ini? SDM dididik dengan kualitas yang hebat, skill, pengetahuan, dan akhlak sehingga nanti sumber daya alam akan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia hebat sebagai kekuatan menuju Majalengka maju dan sejahtera. Oh ya mah. Amin. Memberikan ini ya. Ini ada M Najril Ramdhani, Kang Naro. Siap. Ya. Sahabat. Pembaturan SMA gitu. Udah ngaran budak ya Facebook teh-nya. Reuni berarti ya buat M Najril Ramdhani ini sama Kang Naro. Ya, ini masih ada Kang Dadan ya, daerah-daerah di Nusantara menang usia. Kalau HUT bisa ada yang usianya ratusan tahun, tapi kemajuan daerah tersebut tidak sebanding dengan capaian umur daerahnya. Penyebabnya sumber daya manusia butuh realisasi revolusi disepakati bersama sehingga tahap demi tahap cita-cita kemerdekaan Republik ini masyarakat tadi dan umur bisa benar-benar terwujudkan. Amin, mudah-mudahan. Dan salah satunya mudah-mudahan tim Majalengka. Ya, sudah ke kolonialisme Jepang berarti ya. Pendudukan Dai Nippon. Pendudukan Dai Nippon. Itu mulai tahun 1842. Oke. Nah, masih tetap tentu saja kita berbicara tentang Majalengka pada zaman Jepang. Nah, Derlah. zaman Jepang, peninggalan zaman Jepang nu kepaluruh sama Gurumara ya. Yang pertama kan bunker Jepang, padahal itu bukan buatan Jepang. Itu bunker tuh dibangun 1823. Berarti zaman Belanda kan? Banyak Belanda cuman waktu itu kan di mun urang mah pas masuk Jepang tadina mungkin imat can dicor lah gitu lah. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, terus dipergunakan sebaik-baiknya sepenuhnya lama ke Jepang gitu ya. Terus kadina kan dikenal hotel mau gua Jepang udah tadi terakhir orang Jepang intinya. Nah, terus bandara Sukani Sukani Jatiwangi itu zaman Jepang dibangun. Pak Ginggi nih. Pagi Jatiwangi. zaman Jepang pernah lah nggak tahu aya wakare lah gitu lah. Wakare itu. Zaman bahasa Jepang. Jadi mun aya nama perpindahan penduduk si imah teh di Paranggul pernah nggak tahu lah diayakeun ku Jepang. Watas di Watas itu teh. Watas eta wakare itu kan wakare bahasa Jepang. Terus salah kan artina teh tangisan namanya. Pokoknya kan tinggal Google lah meureun aya lah. Atau engke urang ka Wates ngobrol. Nah, terus rumah Obaso. Rumah Obaso tuh nu ayeuna jadi rumah dinas Kapolres Majalengka, tempatnya di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu adalah rumah Obaso. Obaso tuh bahasa Jepang di bae emang. Oh, di Majalengka berarti nya. Kota Majalengka. Jadi Obaso tuh mun ayeuna mah kieu emang jadi eta teh tempat hiburan tentara Jepang di bar. Nah, ini mah kape lah meureunna. Jadi orang Jepang teh ngajak kadinya arep nyanyi-nyanyi kumaha. Nah, kalau misalnya ada satu tempat hiburan, pasti kan segi kajian disebutkan. Kajian tenan naon? Ada cerita soal Jugun Yanpu juga mungkin ada. Jugun Yanpu tahu Mang Iman? Itu apa? Wanita penghibur Jepang. Orang-orang Jepang dan dipaksa untuk melayani. Melayani orang-orang Nafsu. Jepang. Orang-orang Jepang. Iya. Tapi orang-orang gitu. Saya pertanyakan makanya itu. Kalau misalnya tempat hiburan ada, musik ada, bar ada, pasti tidak lepas dari wanita kan ya. Dan di waktu zaman pendudukan Jepang itu terkenal sekali dengan namanya Jugun Yanpu. Ya. Berarti kan ada. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya sih agak sedikit ke samping
tabu. Kan waktu itu ada pendataan soal korban Jugun Yantu yang didata oleh pemerintahan Jepang dan mendapat apa namanya itu balas apa jasa gitu, bukan jasa ya, apa namanya ganti rugi atau apa Pampasan. ya, nah pas itu jadi yang bekas Jugun Yantu nanti dikasih apa waktu itu tahun berapa ya. Oh, Nah, pernah dengar ya? Nah, di Majalengka tuh nggak ada. Cuman kalau menurut saya, kalau tempat hiburan tentara Jepang, pasti segi Jugun Yantu juga mungkin ada gitu, mungkin karena nggak ada yang mengaku. Ada yang mengaku karena Anak ya, cucunya juga nggak ada yang mengaku. Ah. Oh itu indung kolot ini urut juga daerah. daerah, ya. Oh, peta Oke. sampaikan kalinya. Majalengka, kita kan masih berbicara tentang Majalengka. Jepang tahun 1942 sampai 1945. Geus bupati saha eta? Atau anu kasabaraha nya? Kasabarahannya kalau dihitung kalau nggak salah itu ada nama Enoh kalau nggak salah, Raden Mas Enoh. Nah, kemudian masuk ke zaman kelas 1, kelas 2, agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, ini pergantian bupati cepat sekali, teman-teman. Jadi untuk mulai nomor ayo ngotik 20 tahun ya jam bulan eta waktu. Kadang 2 tahun tuh ada 2 pergantian. Kan waktu itu kan orang mah kacau. Masukkan lagi kan orang Belanda, tentara Belanda. Nanti kan timbul agresi militer 1 atau namanya itu kelas 1 kalau di Majalengka malah. Nah, cerita soal ini bupati. Jadi waktu itu ada yang ditunjuk sama Belanda, ada yang mendeklarasikan diri sebagai bupati asli Majalengka dan pembentukan pemerintahan Majalengka. Nah, waktu itu di Sindang, Mang Iman. Sindang lah ini jadi kecamatan. Nah, dan waktu itu kan ini kan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda dan para pejuang membantu pemerintahan sendiri. Kira. Jepang mah kan 3 tahun ya. Sampai 45 tambah. Iya mah itu setelah 45 kan masuk kedua deh ya sudah masuk Belanda dia. Belanda deui. Kelas 1 kelas 2 sebutnya tuh. Agresi militer 1, agresi militer 2. Kalau di Majalengka itu terkenalnya tuh kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, waktu itu kan ada kota Majalengka kan dikuasai oleh Belanda. Otomatis bupatinya juga kan ditunjuk oleh Belanda. Waktu itu masih ditunjuk ke Belanda. Disebutnya tuh Bupati Rekomba sebutnya tuh. Apa. Rekomba tuh singkatan bahasa Belanda. Anu ieu poho deui. Regering Komisi Bestur. Dah apa deui pokoknya nama bupati yang ditunjuk oleh Belanda gitu ya. Boneka lah gitu ya. Zaman Rekomba berarti. Rekomba pernah dengar ya Rekombanya? Pernah? Aya ke di googling lah ya. Siap. Iya nanti. Terus kan, Mang? Nah, bupati anu para pejuang mah berkumpul di Sindang. Di Sindang Raja Galuh, Kecamatan Raja Galuh. Nah, makanya di Sindang tuh pernah disebut Jogja Kecil Majalengka. Jogja Kecil Majalengka karena waktu itu semua pejuang Majalengka berkumpul di sana dan membentuk pemerintahan Majalengka. Ya, sebelum pindah ke kan waktu itu ada ini Mang Iman untuk yang ke Jogja kenal Longmas. Nah, berkumpul nanti di Sindang heula. Tapi di Majalengka mah cenah mah henteu laleumpang. Tapi dinaikkeun kana mobil heula ka mana ke laleumpang ngarituna henteu langsung lalung tapi aya sebagian laleumpang lah gitu dinya. Jalan kaki sampai ke Jogja bayangkeun coba poe itu mah. Nah, terusnya eta nu dibentuk Rekomba eta itu salah mah kalau nggak salah saya Sulaiman Nataat Maja itu kan Bupati Rekomba mah. Anu di anu aya anu di Sindang mah eta teh M Sapil teh anu di pihak Republik sebutna teh. Makana dulu mah Mang Iman duit teh aya 2. Urang tonjong balanja ka kota Majalengka kudu make duit gulden. Duit Belanda. Tapi orang Majalengka kota balanja ka tonjong kudu make duit ori. Uang Republik Indonesia. Jadi ada 2 rupa misalnya orang Mang Iman ti dia ya balanja ka tonjong ka toko babah pireu teh duit teh.
mau duit kuliah teu payu itu duit naon itu teu payu itu kudu ori saur harita ori geus aya itu malah Itu teh tahun seberapa? 1947 sampai 1848 Oh iya, ayo 47 mah kan geus merdekanya berarti ya. Jadi orang Indonesia 45. Republik Indonesia bikin ori. Nah, soal ori we bukan rahasia eta. Naon teh rahasiana? Tong deui lah. Dijieun di Majalengka tapi tepatnya Mang Iman mau nyaho di mana ya? Oh, mana teh Nah, nyaho. geus sama kade dongeng engke sama. Bersambung pokoknya mah. Uang Dongeng. Republik Indonesia pernah dibuat di Majalengka tapi Mang Iman nggak tahu di mana tepatnya. Jadi, apa? sampai sekarang saya itu rahasiakan di mana. Kayak kalem tuh. Nanti kita pada edisi kedua itu akan dibuka. Sangat terpencil sekali tempatnya, tapi saya punya keterangan bahwa uang itu dibuat di Majalengka dan di tempat terpencil dan tempatnya sampai sekarang masih dirahasiakan. Artinya bahwa selama Majalengka memang punya sejarah yang cukup kedekatan sekali dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke, berbicara sebelum itu, ya saya ingatkan ya untuk teman-teman yang tidak menyimak dari awal pembicaraan kita tentang Majalengka karena ini sangat menarik sekali. Tentu saja silakan untuk nonton di YouTube. Ya, Nah, itu dah ya. nonton saja di channel Iwan Sabumi ya. Oh, YouTube ya. Ya, nanti di YouTube. Jadi buat teman-teman dan jangan lupa biasa untuk subscribe ya. Sabrek ya, dan tentu saja silakan dibagikan, ditonton dan disimak ya karena ini sejarahnya cukup menarik apalagi nanti ada rahasia-rahasia yang tersimpan ternyata di Kabupaten Majalengka. Banyak hal informasi tentang Majalengka juga yang banyak orang yang tidak tahu tentu saja. Salah satunya adalah tadi ternyata uang Republik Indonesia ya itu salah satunya dicetak di wilayah Kabupaten Majalengka ya. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol pada edisi yang kedua ya tentang ke Majalengka. Dan tentu saja sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa diskusi teman sepaham perbincangan ini akan ada atau selalu disiarkan setiap hari Minggu ya. Durasinya 1,5 jam dan mulai dari jam 19.30 tentu saja di akun Facebook Iwan Sabumi dan disiarkan langsung dari sekretariat bersama teman sepaham yang tentunya juga didukung oleh teman-teman yang sudah bergabung ya. Di sini ada Hunian Dharma Alam Pratama, lalu ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka ya. Ada Abah Geyot, ada Saung Eri, ada Kalong atau Majalengka Oblong, ada Saung Iga, ada BS Gupili Group dan tentu saja adalah keluarga besar Diskominfo Kabupaten Majalengka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung acara ini ya. Ini mungkin sebentar Wanaro, kita lihat waktu dulu ya. Anjir guys, jam 8. Tidak terasa ya 1,5 jam berbicara tentang Majalengka itu sangat sempit sekali waktu yang kita punya ya. Nah ini mungkin hanya hal-hal yang pentingnya sebetulnya sudah mulai kita bisa menyederhanakannya. Yang pertama bahwa kalau berbicara tentang pemerintahan Majalengka ya sesuai dengan bisluit yang ada ya. Nah, ini kita sudah memasuki masa-masa penyimpulan ini bahwa mulainya adalah di 11 Februari 1840 ya. Ini ada arsipnya di Belanda dan ada juga di Brumala ya. Ada. Nah, Banyak lah digapang di link-link Belanda. Iya. Jadi dimulai 1840 pemerintahan Kabupaten Majalengka mulai berdiri ya, boleh dikatakan seperti itu. Mulai secara kelembagaan pemerintahan ya. Dan bupati pertamanya adalah Denda Negara. Ya, pembentukan awasi di Maja dulu 1819 namanya. Jadi Kabupaten Majalengka 1840 ada penerusan dari Kabupaten Maja. Kabupaten Maja. Ganti nama saja. Itu ini mau pergantian nama ya. Nah, karena sebelumnya Kabupaten Maja itu ya Kabupaten Maja. Ya. Nah, ya. Oke. Jadi mungkin kalau urusan ulang tahun kan tinggal dikalikan saja atau dikurang-kurang saja ya. Dari 1840 sekarang 2020. Jadi bisa berapa tahun lah jumlah jambleh. Satu itu, kemudian yang kedua bahwa rentetan
bupati, meskipun mungkin sampai saat ini belum bisa disimpulkan ada berapa dan keberapa ya Wanaro ya. Ada Mungkin- catatan Oh ada catatannya di Grumala. Saya lupa itu. Ya oke. Kalau untuk mengetahui catatan berapa Ada di Grumala. bupati ada di Grumala. Foto-fotonya juga ada. Foto-fotonya juga ada. Jadi untuk siapa yang ingin mengetahui dan melengkapi data ini, silakan saja datang ke Grumala atau hubungi saja teman-teman di Grumala ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang beberapa bupati pada pengurusan. Nah, yang pertama tentu saja bupati ini adalah ditunjuk oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, baik Belanda maupun Jepang ya. Nah, kemudian mungkin ketika sudah terjadi pemerintahan Republik Indonesia, barulah bupati ini Tunjuk DPR. ditunjuk oleh DPR dan DPR. Itu Kemudian zaman saha eta? Zaman Orba lah, zaman Orba, terus kemudian sampai kemarin tuh ditunjuk langsung kan ke Orba atau zaman Orla? Orla juga dengan di DPR punya, Ah. terus ke Orba di DPR, terus kemudian kemarin pemilihan bupati yang berapa yang kedua sekarang ya ditunjuk oleh pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Oke, ya Demokrasi. itulah beberapa keterangan yang tentu saja sangat penting dan menarik untuk kita malam hari ini. Dari segala pembahasan yang kita bicarakan, sekali lagi sesuai dengan judul di poster bahwa mari kita berbincang tentang Majalengka tidak dengan kemarahan ya, karena yang kita lakukan ini adalah demi cinta kita pada Majalengka ya. Yeah. Wanaro, cinta saya sama Majalengka, Wanaro juga sama Majalengka kita. Karena apa? Karena meskipun dalam situasi yang seperti sekarang, Ya. kita harus tetap melakukan aktivitas apapun juga untuk memperpanjang apa yang kemudian kita sedang menjalani hidup. Ada yang ingin disampaikan? Kesimpulan mungkin ya? Ya. Bukan kesimpulan, jadi menurut saya ya, jadi masa lampau adalah sangat diperlukan. Jadi seperti peribahasa malah orang teh ngagajeleng, pasti kan orang mundur heula lain. Ya. Mun ayeuna orang di belakang kita gelap, kumaha ek mundur heula. Padahal orang mundur heula teh lain erek balik ka tukang lain, tampil ke ngagajeleng. Lamun udi tukang urang na poek, urang pasti cilaka. Buat di tukang urang di jurang, usaha poek teka tingali tidak terlihat. Buat di tukang urang di jurang merenya. Lamun caang mah gitu, urang bisa ngalengkah ka mana heula, mundur teh ya. Bisa nyangigir heula terus bareng-bareng lupa terus ngagajelang. Terus masa lampau itu ibarat dengan kaca spion, Iman. Secanggih apapun mobil, Ferrari juga punya kaca spion. Jadi sesekali melihat ke belakang itu penting. Perlu sekali. Ya, karena masa lalu adalah hal yang Untuk dipelajari masa depan. Untuk masa depan. Jangan sampai kita melupakan masa lalu sehingga membunuh masa depan. Betul. Saya Wansa Bumi dan Wanaro, tentu saja salam Tuhan Subhanahu. Kita